Terus dari semalam juga nggak latihan karena ketiduran, capek gitu kan. Subuhnya udah pasrah aja gitu. Iya dong. Nah, di bawah nih teman-teman ternyata nih, masya Allah, wah berat ya. Berat banget. Berat banget 50 kilo nih guys. 60 kilo katanya, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Spensa semuanya, gimana nih kabarnya sobat Spensa yang ada di sana? Semoga kabarnya selalu baik ya di situasi cuaca yang gak nentu banget gini ya teman-teman, yang kadang panas terus tiba-tiba hujan terus gerimis lagi terus panas lagi gitu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, aku ada di sini bakalan berkesempatan jadi host pada podcast Aktrisa, ajang kreativitas sobat Spensa. Nah teman-teman, aku Iftikar Iska Autri dan biasanya dipanggil Autri. Gak sendirian loh teman-teman, aku ditemenin sama teman aku yang bisa dibilang siswa berprestasi gitu yang ada di Spensa gitu ya. Kepadanya kami persilahkan, sini. Sapa dulu nih, kebalik. Sapa dulu nih sobat Spensa. Halo sobat aktris yang ada di rumah. Halo, gimana nih kabarnya? Tanya-tanya dulu nih. Gimana nih kabarnya semuanya? Baik. Oke, nah nih sebelumnya perkenalan diri dulu nih, yang udah kelihatan cerianya nih siapa sih? Oke, jadi perkenalkan nama saya Sania Nur Azmi dari kelas 9G. Oke, biasanya dari kelas 9G loh teman-teman. For information teman-teman, aku juga dari kelas 9G loh teman-teman. Jadi kita ini sekelas gitu teman-teman. Oke. Nah, Sania nih yang bisa dibilang siswa berprestasi tadi ya teman-teman, yang flyernya, posternya dia gitu udah disebar di mana-mana sama banyak banget guru gitu ya. Itu dapat juara apa sih? Terima kasih ya sebelumnya yang udah ngeposting SG, terus di Facebook, di Twitter dan lain-lain. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu dapat juara apa sih sampai diposting banyak banget kayak gitu? Dapat juara lomba pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti banyak banget yang dibaca ya? Enggak dong, kan cuma pembukaannya aja. Ya, berarti pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, dan itu nyampe di post banyak banget kayak itu sih. Dapat juara berapa tuh kalau boleh tahu? Alhamdulillah dapat juara 1. Oh, dapat juara 1. Masya Allah, keren banget ya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Oke. Nah, sebelum juara 1 di tingkat kabupaten ini, nah Sania itu udah pernah ikut lomba pembacaan undang-undang ini di mana nih? Sebelumnya di kecamatan dulu kah atau langsung kabupaten gitu? Sebelumnya di Suprayon dulu, Suprayon 3 Aji Barang, tepatnya di SMP Negeri 3 Aji Barang. Spenti itu ya? Betul. Di Suprayon 3. Nah, di Suprayon 3 itu pesertanya ada berapa itu kalau boleh tahu? Sekitar 22 ya. 22 atau 21 itu lupa. Sekitar segituan. Itu dari sekolah-sekolah yang berbeda? Iya dong, pastinya kita hanya dapat mengirimkan satu siswa dari satu sekolah. Dari satu sekolah, oke. Nah, itu kalau boleh tahu tuh, di Suprayon 3 itu tuh dapat juara berapa nih? Sampai bisa di kabupaten tuh juara 1 gitu. Sayang banget nih teman-teman, aku nggak dapat juara di Suprayon 3 Aji Barang. Loh, nggak dapat juara di Suprayon 3 tapi dapat juaranya di kabupaten? Iya, aneh banget kan? Nah itu kira-kira gimana tuh, kok bisa dijelasin nggak secara terperinci gitu, Suprayon 3 kok bisa ngejuara itu? Katanya sih bacanya itu terlalu menggebu-gebu, nafasnya masih terlalu terengah-engah, dan katanya sih bacanya kayak baca puisi. Baca puisi berarti kayak cepat gitu bahasanya? Enggak juga, itu kayak lambat tapi naik turun gitu nadanya. Oh, jadi kayak mungkin bisa dibilang kalau di Suprayon itu kayak kurang menghayati gitu? Iya, monoton. Nah, terus tiba-tiba ke kabupaten bisa dapat juara 1 itu gimana ceritanya itu? Kita mandiri ya, kita daftar mandiri di SMP Negeri 9 atau 8 ya kemarin, lupa. Iya, terus berarti pas kan di kabupaten dapat juara 1 nih. Betul. Nah, setelah dari Suprayon itu yang gak dapat juara apa? Berarti dievaluasi lagi sama pembina. Pastinya kita
selalu mengevaluasi dari hari pertama latihan. Setiap harinya gitu, habis latihan kita evaluasi semuanya. Dari mulai pembacaan, tempo, nafas kita terengah-engah atau tidak, dan lain-lain. Oke, jadi pada akhirnya itu udah mateng gitu, terus langsung dibawa ke kabupaten dan alhamdulillahnya dapat juara 1 gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Nah, ini kan lomba mewakilin sekolah, berarti kan ya, bukan mewakili Suprayon kan ya? Bukan. Bukan mewakili Suprayon, ini mewakili sekolah. Berarti itu kayak ngikutin seleksi dulu, seleksi di sekolah. Kita itu disaranin buat ikut lomba, buat ikut ekstrakurikuler Sanggar Bahasa dan Jurnalistik dari Spensa gitu. Nah, terus habis itu gimana tuh? Itu di sana itu sudah diberitahukan ya sebelumnya. Kita mau ikut lomba di Suprayon nih, Suprayon 3. Kita ada 3 macam lomba, membaca undang-undang dasar, menulis cerita, dan reporter. Gitu. Terus mewakilin sekolah, terus langsung ke kabupaten gitu. Kita diseleksi dulu dari sekolah itu, dari ekstrakurikuler itu anak-anaknya diseleksi dulu. Untuk kita habis itu gurunya itu pelatihnya itu milih salah satu dari itu, karena yang hanya dibutuhin cuma 1 guys. Berarti bisa dibilang kamu ini cukup gimana ya? Cukup bisa buat ngeliminasi yang ada di sekolah. Ya. Terus langsung ke kabupaten, langsung ngeliminasi yang ada di kabupaten gitu. Keren banget. Enggak ya. juga sih. Nah, itu tuh yang di kabupaten pastinya kan tingkatnya lebih tinggi ya di kabupaten. Dan di kabupaten tuh kamu ada berapa peserta itu yang kamu cas gitu sama kamu itu? Itu itu sekitar 121 ya teman-teman, hanya untuk pembacaan undang-undang dasar. Kalau menulis cerita itu belum, nggak tahu itu berapa, paling sekitar segitu juga gitu. Wah, berarti di Suprayon 3 yang cuma 21 anak itu malah kalah itu? Nggak juara, tapi kalau di kabupaten yang 121 itu alhamdulillah bisa. Nah, itu berapa kali lipatnya itu ya? Berarti banyak banget, bisa 5 kali lipatnya gitu ya? 5 kali lipatnya dari yang di Suprayon ya anak-anaknya? Iya betul banget. Keren banget. Nah teman-teman, jadi perasaannya waktu lomba itu gimana sih? Tegang kah atau gimana gitu? Pastinya tegang ya, kalau lomba itu tegang. Terus dari semalam emang udah kecapean, terus ketiduran. Nggak latihan sama sekali. Subuhnya baru, udahlah ini pasrah aja gitu. Cuma dari dalam hati kan juga udah punya perasaan, lah ini mah udah di tingkat yang kabupaten, tingkat lebih tinggi di Suprayon. Di Suprayon aja Sania nggak menang, apalagi di kabupaten gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi gimana ya? Kita itu punya perasaan, lah ini mah udah nggak juara, ya udahlah kita tampil semaksimal mungkin, tapi kita jangan terlalu percaya diri gitu loh, kayak kita jangan overconfident gitu ya? Iya, soalnya kita kan 121 mikirnya, lah itu pasti saingannya yang udah wow banget gitu. Yang udah banyak banget pengalamannya gitu ya? Iya, tentunya di Suprayon, di mana-mana kan juga ada lomba kayak gitu juga. Dan tapi malah alhamdulillahnya nasibnya gitu ya. Iya, yang takdirnya gitu. Takdirnya menangnya Iya. malah di kabupaten bukan di Iya, Suprayon ya. Alhamdulillahnya. Nah, kan berarti pembacaan undang-undang itu kan perlu suara yang gitu kan ya. Wah, gitu. Nah, itu tuh tipsnya biar jaga suara gitu tuh gimana tuh? Kesannya dikasih tahu sama Pak Agus Salim ya, dari Spensa itu, kamu jangan makan gorengan dulu ya gitu. Ya, jadi saya makan gorengan aja biasanya kadang 3, kadang 2 ya, nggak bisa ya gitu. Kalau ngilari langsung nggak makan gorengan, makan cuma makan tetap makan, cuma nggak banyak lah sampai 5 gitu, nggak, 2 aja udah cukup. Masya Allah. Jangan lupa kita juga minumnya harus air mineral ya, jangan es gitu. Oh, ya udah kalau kayak gitu kita minum dulu aja lah ya. Yang dari tadi ngomel mulai ini capek gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kan tadi kan udah ikut lomba pembacaan pembukaan undang-undang dasar lah ini. Betul. Nah, sebelum ikut lomba ini, itu tuh Sania pernah ikut lomba apa aja yang ada di yang buat wakilin Spensa itu pernah ikut lomba apa aja kalau boleh tahu?
Ini yang kedua kalinya kan ya. Yang pertama itu ikut lomba FTPI di Suprayon 3, alhamdulillah mendapat juara 2 dalam bidang sesorah. Seseorang itu apa itu? Sesorah itu lomba pidato bahasa Jawa. Bahasa Jawa berarti emang passionnya aja kali yang bacanya lontong-lontong gitu-gitu ya? Nggak tahu juga sih, ini emang kebetulan aja Pak, lagi beruntung gitu. Oke. Kalau beruntung itu nggak mungkin gitu ya. Berarti emang nasib dari Allah gitu dapat istri ya, Masya Allah. Nah, tadi kan dapat juara 1 gitu ya. Betul. Dan ini ada pialanya nih. Iya dong. Nah, di bawah nih teman-teman ternyata nih, Masya Allah, wah berat ya. Berat banget. Berat banget 50 kilo nih guys. 50 kilo katanya, astagfirullahaladzim. Ini ada tulisan nih, juara 1 lomba kebahasaan membaca Undang-Undang Dasar 1945 MGMP Kabupaten Banyumas. Wih, keren banget dapat juara 1 nih. Masya Allah, berarti nanti hari Senin insya Allah dipanggil gitu ya Iya, dipanggil upacara alhamdulillah ya. Iya. Nah, benar-benar ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, kira-kira Sania ini punya motivasi apa sih ikut lomba-lomba kayak gini? Jadi kita kan udah kelas 9 nih teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan segalanya dimulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kita kapan lagi coba? Udah kelas 9, udah mepet banget sama ujian praktek dan lain-lain gitu. Oke. Nah berarti kan tadi kayak udah mepet buat ke 9, berarti udah punya plan gitu ya, udah punya rencana buat ke SMA yang dituju gitu. Kira-kira SMA apa nih? Yang dekat-dekat aja lah ya, di SMA Negeri 1 Aji Barang. Di SMA Negeri 1 Aji Barang itu emang dekat dari rumah? Deket banget nih teman-teman. Jadi kalau ke rumahnya Sania itu belakangnya langsung tertuju sama pagar-pagarnya gitu loh. Terus habis itu di belakangnya lagi ada Masjid Green Ar-Rahman nih. Dari depan rumah Sania udah kelihatan gitu ya. Masya Allah, langsung lihat itu masjid gitu ya. Masya Allah, berarti emang jiwanya itu udah muslimah banget gitu iya, dong, alim ya. Amin. Oke. Nah, jadi gimana nih perasaannya teman-teman yang udah dengerin nih kisahnya Sania yang dari tadi ikut lomba yang pertama di Suprayon 3 malah gak juara tapi malah di kabupaten nasibnya itu juara. Itu semoga bisa buat motivasi teman-teman biar terus berusaha, jangan patah semangat gitu ya teman-teman. Bentar. Ngomong-ngomong ini hostnya ini mau ke SMA mana nih? Oke. Kayaknya menarik banget ini SMA-nya. Oke, insya Allah aku bakalan ke SMA 2 Purwokerto. SMA 2 Purwokerto. Nah, tapi itu kalau semisal nilainya cukup. Kalau misalnya nggak cukup, bakalan ke SMA 5. Tapi kalau misalnya situ ditolak juga, ya ke SMA 1. Oke. Nah, tapi sebelumnya makasih nih ya udah nanya bakalan ke SMA mana gitu ya. Iya, sama-sama. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tertarik banget nih sama podcast kayak gini, apalagi di SMP kita tercinta, SMP Negeri 1 Aji Barang gitu ya, teman-teman. Teman-teman pantengin terus nih YouTube-nya SMP Negeri 1 Aji Barang dan Instagram-nya akun Aktrisa. Tapi ini nggak di follow ya, aku juga nggak di follow back nih teman-teman. Kalau mau follow back tinggal DM teman-teman, insya Allah fast respon kok. Masya Allah, adminnya baik sekali. Oke. Nah teman-teman, kita cukupkan dulu nih podcast kita pada kali ini. Saya Iftiar Iskahutri yang sebagai host podcast kita pada kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.